Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali di Renungan Kelana Sabda edisi 5 Oktober 2020. Kita akan mendengar bacaan Injil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita yang menyebut diri sebagai orang beriman tahu bahwa hukum terutama adalah kasihilah Tuhan Allah dan kasihilah sesama manusia. Mengasihi Tuhan Allah itu bersifat pribadi antara seseorang dengan Tuhan Allah, dan orang lain tidak mengetahuinya persis seberapa besar kasihnya kepada Allah. Sedangkan kalau kita mengasihi manusia, sebenarnya sifatnya itu lebih terbuka dan dapat dilihat oleh sesama yang lain, dan juga mungkin diri kita sendiri sebagai pelakunya.
Kita patut bertanya begini, mana yang lebih sulit? Mengasihi Tuhan Allah atau mengasihi sesama manusia? Tentu jawaban setiap orang itu berbeda-beda, tergantung seberapa dalam hubungan seorang beriman dengan Tuhan Allah itu sendiri. Jika seorang mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya bicara saja, ia akan benar-benar melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sebab orang yang mengasihi Tuhan Allah, ia akan berusaha memberikan yang terbaik seluruh hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan Allah dari relasi intinya dengan Tuhan itu sendiri. Maka ia mengetahui hal-hal apa saja yang disenangi oleh Tuhan agar ia perbuat di dalam dunia ini. Tuhan Allah sangat mengasihi manusia, dan ia mau setiap orang bangkit dari kematian akibat dosa-dosa dan hidup menurut jalan kebenaran Tuhan itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Injil hari ini Yesus menjelaskan melalui perumpamaan kepada seorang ahli Taurat yang mencobai dirinya. Yesus tidak langsung menjawab, malah bertanya balik, sebab ini seorang ahli Taurat. Seharusnya sudah tahu bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal, maka harus menuruti perintah Allah yang tertulis dalam kitab Taurat. Seorang ahli Taurat itu di dalam cerita yang kita dengar dari penginjil Lukas ini, ia sendiri belum puas dan masih terus mencobai Yesus. Seperti ahli Taurat, pada dasarnya iri hati melihat keberhasilan Yesus, banyak melakukan mujizat-mujizat dan juga pengejaran yang memikat banyak hati orang yang percaya kepada Yesus itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah dan perbuatlah demikian. Perintah ini merupakan panggilan untuk menunjukkan belas kasihan kepada semua orang yang tidak beruntung, yang terbaring di jalan ke Yeriko. Bagi Yesus, sesama adalah setiap orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Bagi orang Samaria, sesama adalah orang yang dirampok oleh penyamun yang terkapar tidak berdaya di pinggir jalan. Namun bagi kita, gambaran tentang sesama seringkali tidak jauh berbeda dengan pemahaman ahli Taurat. Sesama seringkali adalah teman-teman atau orang-orang sekampung, sesuku, atau teman-teman yang kita kenal, atau juga saudara-saudara kita. Sesama bahkan sering dibatasi hanya pada mereka yang senang dengan kita, yang setuju dengan kita, atau yang selalu memuji atau mendukung kita. Bacaan Injil hari ini membuka wawasan kita bahwa sesama adalah mereka yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita. Entah mereka itu miskin, yang menderita, yang kesepian, yang membutuhkan simpati, empati kita, mereka itulah sebenarnya adalah sesama kita. Kita dipanggil untuk berada bersama mereka, kita dipanggil untuk membantu mereka yang memerlukan pertolongan. Santo Yohanes dari Salib pernah mengatakan bahwa pada akhir senja hidup kita akan diadili berdasarkan cinta kasih. Sejauh mana kita menghidupi cinta kepada Allah dan sesama secara konkret kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yesus sebagai orang Samaria yang murah hati, yang merupakan teman dan saudara dari semua orang, dari berbagai tingkat hidup,
bangsa, dan suku. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, pesan yang diajarkan Yesus melalui perumpamaan ini, Yesus mau mengatakan bahwa kita mau memperoleh kehidupan kekal, maka kita harus pergi keluar sana dan berbuat serupa seperti yang dibuat oleh orang Farisi dan yang dimaksudkan oleh Yesus itu sendiri. Amin.